Halo? Iya, iya. Sorry, soalnya teleponnya banyak masuk, makanya aku bilang aku HP satunya. Oke. Iya, iya, nggak apa-apa deh. Sorry kemarin janji mau teleponan nggak bisa terus, makanya aku sekarang janji telepon sama Nah, oke. Sampean tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung, aku masuk di YouTube sama Facebook. Jadi sudah paham. Jadi jangan sampai ntar udah viral minta take down. Dan jangan lupa jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Kenapa, Mbak? Iya, iya. Kan ini toh, aku tuh kan ada masalah, maksudnya udah nikah sama orang sini, tapi pernikahan saya itu udah hampir 4 tahun. Lepas itu ini yang suamiku tuh kayaknya tuh sudah ada kayak ada orang lain gitu loh, Tiap hari bertengkar. Terus kalau keluar itu, kalau aku kerja itu keluar, internetnya di off, HP-nya di off, semuanya di off sampai nanti dia pulang itu baru dibuka, Terus aku tuh kayaknya aku juga udah ngerasa itu siapa perempuannya itu, kayaknya feelingku itu aku udah tahu, Tapi aku kan belum ada bukti, aku belum bisa melihat dengan kepala mataku sendiri, soalnya aku kan tiap hari kerja, pagi pulang malam nggak bisa. Terus aku itu kadang-kadang udah nggak kuat kayak gitu, aku mau gimana mutusin udah nggak mau kayak gitu, tapi kan aku belum punya KTP ini, Terus aku nanti kalau seumpamanya aku lepas dari dia itu, aku bisa jadi pembantu lagi nggak? Wow, sebentar. Kamu sudah menikah sama dia berapa lama, sayang? 4 tahun. 4 tahun, tinggal 3 tahun lagi loh. Kamu lepas dari tapi kadang-kadang aku nggak tahan loh, Kadang-kadang aku tuh kayak diperalatnya kayak gini, Aku kerja mati-matian, dia tuh juga kerja, tapi aku nggak pernah tahu gaji dia berapa, apa gimana uang kerjanya, kan aku yang itu ke rumah, kadang-kadang aku yang itu separuh itu, walaupun dia ikut bayar tapi aku juga ikut, aku nggak biasa, kayak gitu, aku nggak apa-apa ya. Aku maksudnya namanya suami istri ya nggak apa-apa lah, kalau memang aku yang ada, aku yang bayar. Tapi kan kalau setiap libur, aku kerja, dia itu mesti keluar sampai pulang itu internetnya di. 我而家唔得閒啦，我有電話入啊，唔好意思啊，我而家有電話入。Aku sampai bingung, aku bingung gimana ya. Aku mau nyerah, kepalang tanggung, nggak nyerah, aku nggak tahan. Aku mau curhat sama siapa? Ngerti saya. Aku kadang-kadang gimana pikiran saya. Aku terus gimana ini, Oke, sebelum menikah sama orang Hong Kong, sebenarnya kalian harus tahu stylenya orang Hong Kong juga. Jadi sebenarnya kalau kamu menikah sama orang Hong Kong itu biasanya duitku, duitmu. Nah itu yang sering kita seperti diperalat. Dan masalah rumah, kalau bayar mereka itu biasanya paruan. Iya, itu juga paruan, itu sudah biasa, sayang. Itu sudah biasa di Hong Kong sini. Bukan sama orang Indonesia, sama orang lokal juga sama, sayang. Jarang laki-laki yang akan deleh duit nggone bojone. Dan saya bisa bilang suami saya melakukan itu, uangnya taruh di saya. Kenapa? Karena kita sempat tidak bersama karena suamiku adalah pemain judi. Dulu dia sama seperti suamimu, sayang. Uang dia ya uang dia, uang saya. Tapi bayar rumah, kita beruntung karena rumah kita sudah beli, jadi nggak usah bayar sewa. Tapi untuk bayar rumah, kayak bayar iuran itu saya yang bayar, sayang. Nah itu sebenarnya kenyataannya seperti itu, sayang. Kalau suami kita bukan orang kaya raya ya, suami kita orang pas-pasan saja. Seperti itu yang terjadi, sayang. Gini loh, aku tuh masalah uang sebenarnya aku nggak masalahin, aku sadar diri, aku dinikahin dia itu juga nggak ada ruginya, maksudnya kan aku dibuatin KTP, cuman yang bikin saya sesek dada itu, setiap kali aku kerja Sabtu Minggu dia libur tuh pasti keluar tuh nggak mau telepon, lepas itu HP-nya itu pasti dimatiin, Oke. Kan sampai rumah kayak gitu kan penasaran, ngapain kalau nggak ngapa-ngapain kamu di luar harus matiin HP, harus matiin internet kan? Oke, dan kamu tahu dia ngapa-ngapain? Ya namanya kita seorang istri, feeling itu walaupun kita nggak melihat, feeling kan mesti ada loh, walaupun nggak 100% bener, tapi
feeling kan bisa merasakan, Cek. Oke. Dan dengan feeling itu maka kamu akan tersiksa. Aku bingung, Cek, sekarang aku mau gimana, Cek, aku. Oke, Mbak. Untuk saya pribadi, karena sudah tersakitin, saya tidak akan patah balik bahkan jatuh. Saya harus berdiri tegar. Kalau kamu cerai, memilih cerai sama dia, dan kamu jadi pembantu, maka dia akan tertawa di atas penderitaanmu. Saya tidak setuju. Saya lebih setuju kamu tetap tegar berdiri. Perkara dia main di belakang itu hak dia. Anggap Iya, aja. Cek. Terus dia tuh mulutnya jelek banget, Cek. Kalau marah ya, Cek, mulutnya itu, jangan benar-benar bikin sakit. Udahlah, kamu pergilah, katanya. Kamu pergilah, aku udah suruh kamu pergi, kenapa kamu nggak pergi, kamu nggak punya muka ya, katanya sama aku. Aku diem aja, aku nggak ngomong, soalnya bahasa Kantonis pun juga nggak begitu paham, Cek. Lah kok bisa jadi suami istri kalau bahasa aja tidak paham satu sama lain? Aku kan pakai bahasa Inggris. Ngerti, tapi kan bahasa Inggris yang ngomongnya, Cek. Tapi kalau dia marah sama aku tuh, Cek, kalau bertengkar pakai bahasa Kantonis yang aku nggak paham. Cuman aku tuh ngerti apa yang dia omong, cuman aku mau balikin, aku mau balas dia itu aku nggak bisa ngomong kayak gitu loh. Oke. Sekarang Saman kan tanya solusi ke saya kan, saya bukan ingin membuli ya. Nggak apa-apa, Iya, Mbak. Cek. Dia mau seperti apa terserah dia, tapi Saman harus tetap tegar berdiri. Dan Saman harus tetap bekerja. Setelah 7 tahun, ya udah lepaskan dia loh. Paham nggak? Ya masa sudah jadi nyonya Hongkong mau jatuh lagi ke TKW? Ya jangan dong. Paham nggak? Tapi sekarang berarti sekarang saya harus gimana, Cek? Kok nggak? Sawo nggak? Harus bertahan ya. Sebentar ya Mbak ya, suamiku telepon. Cuma ya. Iya, Cek. 我話你咁啱咪幫我教個電話嚟教到大係嗰個電話好似一樣嘅。做咩啊？我教個電話。教個電話嗰個鐘啊，好大隻字嘅。係啊。你幫我撳過嚟啊，係嘛？冇啊。我可能佢更新咗係咁樣。係啊，佢 update 咗嘛而家。佢 update 咗就係咁樣，我就係點解樣都唔同咗嘅？點解個係啊 update 咗嘛。咁好啦，冇嘢。OK 啦，好啦。OK， 拜拜。Sorry Mbak ya, sorry suamiku telepon soalnya. Nggak apa-apa, Cek, nggak apa-apa. Aku malah maaf mengganggu, Cece. Nggak apa-apa. Terus sekarang aku itu gimana, Cek? Makanya aku mau nanya, Cece, seandainya seumpamanya aku benar-benar aku kadang udah nggak tahan, benar-benar nggak tahan, Cek. Hatiku benar sakit kayak gitu. Aku benar-benar udah nggak tahu aku mau kemana, mau gimana. Aku takutnya nanti kalau aku benar-benar udah bisa sama dia, terus aku di sini terlontang-lantung nggak punya visa, jadinya aku mikirnya nggak karu-karuan aja aku. Oke. Sampean ada apa-apa cari aku, anggap aku adalah saudaramu di sini, kamu boleh main ke rumahku, nggak ada masalah. Tapi jangan pernah berpikir untuk berhenti sampai di sini. Dan jangan pernah berpikir sampean mau jadi pembantu, maka sampean akan semakin direndahkan oleh dia. Jadi bertahan dan menganggap bahwa kamu itu sudah tidak bersama dia. Paham maksud saya? Terus maksudnya aku suruh meleh gitu ya, Cek? Iya, betul. Meleh. Gak usah peduli, tetap melakukan apa yang harus kamu lakukan, seperti memasak atau apapun kewajibanmu, tapi anggaplah dia orang yang sedang memberi kamu visa, atau anggaplah dia sebagai majikanmu, agar kamu tidak sakit hati. Ngerti? Oh, kayak gitu? Iya, pakai prinsip nggak apa-apa, wes. Kan sekarang sudah hubungannya bukan suami istri lagi, bukan berbicara tentang perasaan. Maka dia sendiri yang akan kebingungan, Mbak. Kalau kamu nggak marah, laki-laki itu aneh, Mbak. Laki-laki lek dikencang itu monteng. Tapi lek semakin kamu lepaskan, dia semakin ketakutan. Itu yang saya lakukan sama suami saya. Ngerti? Oh. Jadi lepaskan, jangan marah. Telepon dia nggak bisa masuk, ya udah biarin. Maka dia akan membandingkan gini loh Mbak, laki-laki tuh gini loh Mbak. Kenapa sih laki-laki pasti lari ke selingkuhannya daripada ke istri? Tahu nggak kenapa? Karena kalau ke istri kan marah-marah terus toh. Selingkuhan kan manis terus. Iya. Jadi kita kalah di situ. Dan biasanya selingkuhan itu lebih cantik karena dia merawat diri. Karena dia disayang, karena dia nggak cerewet, karena dia sabar. Tapi istri kan nggak sabar Mbak. Karena kita merasa punya surat. Makanya kita emosi. Makanya kita marah. Iya.
laki-laki lebih damai sama selingkuhan karena selingkuhannya, iya sayang, nggak apa-apa sayang, paham nggak? Iya, soalnya sekarang memang aku sadar deh, sekarang tuh aku jadi istri dia itu malah kayaknya luanci paco loh, aku ini malah nggak terurus, malah sekarang tuh nggak karu-karuan kayak gitu, malah kelihatan kusut kayak gitu, makanya apa mungkin kayak gitu, tapi Betul. ya aku mikirnya malah pusing aku. Bukan, kan saya selalu bilang, istri cantik, istrinya artis, istrinya banyak uang aja diselingkuhin, Mbak. Apalagi kalau kita kelihatan kusam. Ngerti nggak? Iya. Tapi iya. itu urusan dia, itu urusan dia. Saya bukan mau body shaming sampean. Saya mau bilang, oh karena sampean jelek maka suami lari. Tidak. Saya pingin kamu sadar bahwa kalau kita jelek, suami akan mudah meninggalkan kita. Lah kalau kita cantik, dia tinggalkan. Ya nggak apa-apa cari yang lain. Bener nggak? Jadi nggak ada yang salah. Sampean kok nggak salah, tapi cowokmu juga nggak salah. Hak dia untuk cari orang lain. Kita nggak punya hak dong. Tapi aku ingin sampean lebih cantik lagi. Aku ingin sampean merawat diri. Cantik bukan berarti kurus. Cantik bukan berarti gemuk. Cantik adalah dari kita sendiri yang tahu. Kalau dulu muka kita nggak pernah pakai pakai masker, Mbak. Dirawat muka kita ini. Iya. Dijaga biar semakin cantik loh. Perkara cantik aja dikhianati, itu urusannya cowok, Mbak. Oh, memang cowok itu tidak puas kok. Dan ingat, nggak usah marah. Lagi-lagi dimarahin, dia itu mencolot. Tapi kalau lagi-lagi dilulu, kitanya harus ekstra sabar, Mbak. Iya. Paham? Jadi sampean harus merawat diri sampean sendiri. Kedua, kalau sampean sudah sakit hati daripada jadi pembantu, mendingan bertahan di situ sampai sampai permanenmu turun. Iya, itu Masuk, Mbak. 4 tahun, 4 tahun. Makanya tinggal 3 tahun lagi. Halo. Ya. Masuk. Jadi aku tidak ingin kamu gagal. Halo. Halo. Sebentar ya, masih ngobrol di telepon. Jadi, sebentar, Mbak. Jadi sekali lagi kalau sampean jadi pembantu lagi, maka harga dirimu lebih jatuh lagi, Mbak. Yang pertama, kamu harus merawat dirimu sendiri. Kamu sudah KTP Hong Kong, tiba-tiba kamu berubah jadi pembantu. Musuh-musuhmu itu ngetawain kamu, sayang. Ngerti nggak? Nggak boleh. Kamu nggak boleh menyerah. Kamu nggak boleh menyerah, sayang. Saya harus bertahan ya, Cek. Iya, bertahan dan jangan nggak usah ceraikan suamimu. Kalau kamu menceraikan suamimu secara langsung, visamu itu cuma 14 hari dan kamu wajib pulang Indonesia, tidak bisa bekerja lagi sebagai pembantu di Hong Kong. Karena nggak ada majikan yang mau kamu. Kayak gitu ya? Betul. Jadi wis biarkan sabarno sampai pada akhirnya kamu punya permanen. Setelah kamu punya permanen, suamimu yang akan ketakutan kamu tinggalkan, Dok. Iya, Cek. Iya, Cek. Bertahan ya, jangan sampai kamu berpikir akan menceraikan suamimu atau apapun. Sabaro sauntoro. Setelah itu Makanya aku ini sebenarnya kerja aja, cuman aku pikirannya nggak tenang. Aku tadi telepon sama manajerku sama itu, aku nggak bisa kerja. Aku bilang aku pusing, kamu. Pokoknya aku mau minta cuti 2 hari 3 hari, aku mau menenangin pikiran aku dulu. Aku bilang kayak gitu, aku nggak mau kerja deh. Dari kemarin aku nggak kerja deh. Dan itu tujuan suamimu membuat kamu gila dan kamu tidak bisa bekerja, akhirnya kamu dideportasi. Paham nggak? Itu ya, tujuan dia. Untungnya manajerku itu bagus banget ya. Dia bilang katanya, Asih, kalau kamu ada masalah kamu bilang, katanya kamu jangan begitu. Kasihan kamu, jaga diri sendiri sekarang musim kayak gini, kamu nggak usah pikir banyak. Kamu mikir uang sekarang, uang katanya kayak ya udah kamu cuti dulu berapa hari, kamu tenangin dulu, kamu relax dulu. Setelah itu kalau kamu udah merasa nyaman, udah tenang, kamu boleh kerja lagi, katanya Cek, kayak gitu, Cek. Oke, jadi intinya kamu tahu kan bahwa kamu tidak boleh bercerai dulu sebelum dapat permanen. Ngerti? Berarti aku harus bertahan loh, Cek, ini, Cek. Ini tarung dengan perasaan loh, Cek. Iya, jangan dipakai perasaannya, sayang. Taruh aja di rumah belakang. Ya. Terus Jangan pakai perasaan kalau nikah sama orang Hong Kong. Kalau kamu tidak ingin mati berdiri.
Ngerti? Iya, Cek. Iya, ngerti? Aku akan coba lah, Cek. Pasti bisa, pasti bisa. Aku temenin coba, kamu Cek. saat kamu ambil permanen kamu. Aku akan buktikan bahwa kamu bisa. Kamu pasti Ya bisa. nanti kalau ada apa-apa aku telepon Cece ya, Ya Cek. jangan ada apa-apa cari aku no. Ya jangan Iya, ngopi iya. bareng ngono lho. Senyum Aku ngono sampai- lho. Aku tuh Senyum. mau senyum, Cek. Aku pusing tuh. Aku nih mikirnya gak tahu lah, pikiran saya itu terlalu pendek. Jangan Orang terlalu bilang pendek. gitu, Cek. Weh, entok burung dari Hongkong kok malah pikirannya pendek iki ra jelas sampean iki. Hah? Dulu nggak kayak gini nih orang, Cek. Yo Dulu jelas, dulu kan masih cinta-cintanya, sekarang kan sudah enggak. Cinta semakin lama kan semakin hampar. Ya, ngerti? apa ya gitu ya, Yo Cek? iya no, wong aku nikah cepegatan balik meneh kok. Iya pernah? Aku tuh perasaanku ini dia itu gandeng sama temenku, kayaknya sih. Wes. Aku lihat dari chattingannya itu. Wes, ora usah, dari ora usah, profil-profilnya ora usah. itu dari temenku. Ora usah berpikir yang aneh-aneh, yang penting intinya kamu harus berdiri di atas kakimu sendiri. Ngerti? Jangan berpikir yang aneh-aneh. Jadi dibiarin kayak dibuat Biarkan. kayak gitu ya. Iya, emleh, jangan peduli apapun itu. Ngerti? Ya udah. Heeh. Oh, Makasih ya, Cek. Makasih harus semangat, banyak. harus semangat. Sarannya, Tak tunggu kamu saat ambil permanen ya. Terima kasih sarannya ya, Cek. Tak Makasih banyak, Cek. tunggu. Oke, papa. Nanti kalau ada apa-apa aku telepon Kak Cek. Iya sayang. Oke, makasih deh, Cek. Yuk, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Tunggu sebentar ya. Oke, buat teman-teman yang di luar sana, saya kurang tahu kenapa banyak orang yang menikah dengan orang Hongkong tapi berakhir dengan tragis. Ada apa dan kenapa? Saya kurang tahu. Saya pribadi kurang tahu. Tapi sebelum kalian menikah sama orang Hongkong, sebenarnya majikan kalian itu kan orang Hongkong toh. Sifat dan tabiat orang Hongkong, suamimu itu ya kurang lebih seperti itu, medit, pelit itu. Jangankan buat kamu, Mbak, buat makan sendiri aja orang Hongkong itu medit. Jadi perhitungannya iya. Dan dulu saya sama suami saya itu sama, Mbak. Uang dia, uangku. Jadi bayar rumah kita berdua urunan. Like gendeng toh. Lah di Indonesia kan enggak, ditanggung suami. Istri yang pegang, tapi di Hongkong tidak, Mbak. Nah, baru akhir-akhir ini aja suami saya itu tiap gajian ditaruh ke saya. Like gak tak edel-edel wongnya. Jadi sekali lagi, dulunya tidak. Waktu masih sama-sama muda, masih sama-sama sombong itu tidak ya. Mungkin karena sekarang sudah berpikir tuwek. Engko tuwek deh cerewet-cerewet tak tinggal mulai Indonesia ben modern misal. Jadi itu aja dari saya, Pak Tony. Semoga belum bisa bahasa Indonesia. Sampai bisa bahasa Indonesia dicekik anggolan sama Pak Tony. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye. Iki ngopo aja?